Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 3A D3 Teknik Kimia bersama saya Winda Metasari. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan soal 12.91 Leaching of oil from soybeans in a single stage. Jadi sekarang menyelesaikan soal leaching single stage. Repeat example 12.9 and 1 for single stage leaching of oil from soybeans. The 100 kilograms of soybeans contains 22 weight percent oil and the solvent feed is 80 kilograms of solvents containing 3 weight percent soybeans oil. Dari soal diketahui bahwa feed masuk sebesar 100 kg of soybeans. 100 kg soybeans. Dan mengandung 22% oil. Berarti solutnya itu ada 22/100 dikali 100 kg berarti ada 22 kg. Nah, inertnya 100 dikurangin 22 sama dengan 78 kg. Dan solvent 80 kg mengandung 3% soybeans oil. Berarti S-nya itu solventnya atau biasanya itu dilambangkan C 80 kg dan mengandung solut 3%. 3/100 dikali 80 kg sama dengan 2,4 kg. Nah, karena kita mengulang example 12.91, di sana diberitahukan bahwa N konstan, N sama dengan 1,5 kg. Ditanya L1 dan V1. Kemudian kita tuangkan pada gambar untuk memudahkan mengetahui aliran. Nah, yang di atas ini adalah overflow. Nah, overflow itu alirannya solvent. Dan kalau yang bawah itu underflow. Underflow itu alirannya soybeans. Nah, kita tulis ya yang diketahui. Untuk V2 berarti solvent 80 kg. Kemudian XA2 berarti kandungan solutnya di aliran 2 yaitu 3% 0,03 dan XC2. C itu solvent, berarti kandungan solvent di aliran 2. Berarti 1 dikurangi 0,03 yaitu 0,97. Nah, V1 X1 itu kita cari. Kemudian yang diketahui L0. L0 berarti 22 kg. Dan XC0 itu kandungan solvent yang ada di aliran soybeans ini. Nah, karena tidak mengandung solvent maka 0. Kemudian YA0. YA0 itu adalah kandungan dari solut yang ada di ini. Berarti kandungannya 1 karena dari 22 ini 100%-nya adalah oil. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Feed-nya 100 kg soybeans dan dengan L0 sama dengan 22 kg. Nah, A-nya solutnya ada 22 kg. B-nya itu berarti inner solid. Berarti ada 78 kg dan S-nya 0. Kenapa kok 0? Karena tidak mengandung solvent. Kemudian kita cari IA-nya
A per A plus S. Karena S-nya 0 berarti A per A sama dengan 1. B per A plus S. B per A. 78 per 22 sama dengan 3,55. Sehingga titik koordinat dari L0 yaitu 1,3,55. Setelah itu kita menghitung yang solven. V2 berarti 80 kg. Nah, A-nya solutnya ada 2,4 kg. B-nya itu inner solid. Inner solidnya itu 0 karena dia mengandung solvent dan solut. Solventnya ada 77,6 kg. Dari 80 dikurangi 2,4 kg. Kita hitung XA-nya. A per A plus S. Berarti A-nya 2,4 ditambah A plus S sama dengan 80. Jadi titiknya adalah 0,03. Dan untuk NA sama dengan B-nya 0 per A plus S. Sehingga B-nya sama dengan 0. 0 dibagi nilai hasilnya tetap 0. Koordinat V2 0,03,0. Nah, sekarang kita masukkan titik koordinat L0 dan V2 ke dalam grafik. Ini grafiknya. Nah, untuk membuat skala grafiknya untuk di garis horizontal atau X dan garis vertikal atau Y itu berbeda. Jadi tidak sama. Nah, bisa saja sama tetapi membutuhkan ruang yang lebih besar, membutuhkan kertas yang lebih besar. Sehingga untuk mengurangi penggunaan ruang, kita meminimalkan skalanya. Skala di X lebih kecil daripada skala di Y. Kita masukkan nilainya ya. Tadi titik koordinat L0 adalah 1,3,55. Sekitar ada di sini. Titik 1 dan 3,55. Nah, di sini untuk Y maupun X ada di garis horizontal atau X. Nah, untuk di garis Y itu miliknya titik N. Nah, kemudian masukkan V2. V2-nya 0,03,0 berarti ada di sini. Ini V2. Ini L0. Nah, sekarang kita hubungkan titik L0 dan titik V2. Kita hubungkan. Nah, oh iya maaf, sebelum itu kita harus menarik garis N-nya terlebih dahulu. Nah, N-nya itu 1,5 konstan. Nah, setelah itu kita menentukan titik M untuk mencari V1 dan L1. Titik M itu dapat dari mana? Kita dapat dari perhitungan neraca massa. Untuk neraca massa total, L0 ditambah V2 sama dengan M sama dengan L1 ditambah V1. L0 ada 22 ditambah V2 ada 80.
berarti sama dengan 102. Kemudian kita ke neraca massa komponen. Nah, di neraca massa komponen itu ada L0 berarti 22 dikali YA0 1 ditambah V2. V2-nya 80 dikali XA2-nya 0,03 dan M-nya 102. Akhirnya XAM sama dengan 24,4 dibagi 102. XAM sama dengan 0,239. Nah, kemudian mencari titik N. Dari rumus B sama dengan NM dikali M sama dengan B-nya tadi 78 kg. Berarti NM sama dengan 78 dibagi 102 sama dengan 0,765. Sehingga koordinat M sama dengan 0,239, 0,765. Nah, sekarang kita masukkan ke titik koordinat untuk menentukan X1 dan Y1. Ini grafiknya. Tadi titik X-nya di 0,239, ada di sekitar sini, hampir 0,24 ya. Kemudian titik NM-nya 0,765, berarti di sekitar sini. Kita tarik garis. Nah, sama sini. Berarti ini titik M-nya. Titik M. Setelah itu, setelah menarik dan menemukan titik M, kita buat atau kita tarik garis lurus. Kita pakai warna yang berbeda. Nah, di sini adalah V1 dan di sini adalah L1. Berarti untuk L1 itu sama dengan 0,239,1,5 dan V1 0,239,1,5. Jadi komposisi V1 itu 0,239 dan komposisi L1 0,239. Nah, sekarang kita mencari nilai V1 dan L1 dari rumus B sama dengan N1 dikali L1 sama dengan 78 kg. Berarti L1 sama dengan 78 kg dibagi 1,5 kg sama dengan L1-nya 52 kg. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus M sama dengan L1 ditambah V1. L1 ditambah V1 sama dengan 102. V1 berarti sama dengan 102 dikurangin 52 kg. Berarti sama dengan 50 kg. Nah, jadi V1 sama dengan 50 kg, X1 sama dengan 0,239, L1 sama dengan 52 kg, dan Y1 sama dengan 0,239. Nah, sudah terpecahkan untuk soal 12.91. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa
like, komen, dan share video ini ke semua teman sosial media kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.